Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Prasetyo dari Teknologi Rekayasa Internet 2A dengan NPN 2478-2019. Di sini saya akan melakukan praktek hands-on siswa paket tracer 416 tentang Explore the Smart Home. Ini kita akan masuk ke Cisco-nya saja. Nah, yang pertama ini kita mau ngapain sih? Di sini kita mau mengeksplor smart home di rumah pintar tersebut dengan menggunakan konfigurasi Edge. Nah, objeknya apa? Objeknya pertama mempelajari smart home, yang kedua itu memahami peran Edge computing di dalam smart home. Skenarionya yaitu ada pengalaman dalam mengambil keputusan di smart home memerlukan sistem yang cepat dan handal. Nah, dalam skenario ini komputasi edge ini dimanfaatkan untuk memantau dan bertindak secara langsung berdasarkan data sensor asap dan karbon monoksida atau CO2. CO2. Nah, sistem ini mengendalikan jendela, pintu, kipas secara otomatis tanpa perlu mengandalkan cloud, sehingga lebih cepat dan lebih aman. Nah, langsung kita ke introduction-nya. Memahami perangkat smart home. Koneksi awal itu menyambung single kabel melalui satu kabel. Nah, ini yang menyambung di kabel koaksial kabel ini, single ini ada TV dan kabel modem. Terus pertanyaan udah, terus the kabel modem ISP network. Nah, kabel modem itu terhubung dengan ISP internet dengan jaringan rumah. Lalu kabel modem itu terhubung ke apa aja? Nah, kabel modem itu terhubung ke home gateway. Kabel modem terhubung ke home gateway melalui Ethernet, kabel Ethernet atau LAN. Selanjutnya, di home gateway ini bertindak sebagai router. Router itu untuk memancarkan sinyal internet dan untuk mengontrol pusat semua perangkat smart home, baik melalui network maupun secara wired atau kabel. Nah, udah. Nah, ini kita sebutkan semua perangkat rumah yang terhubung ke home gateway itu ada smart door satu, yang kedua smoke sensor, mendeteksi asap. Nah, yang ketiga smart fan, kipas. Yang keempat smart window dia. Nah, selanjutnya itu smart coffee maker. Selanjutnya garden, smart garage door. Selanjutnya ada tablet, smartphone, dan udah cukup. Selanjutnya, langkah yang kedua, berinteraksi dengan smart home. Kita klik tablet, desktop, IT monitor. Login.
Nah, di sini masuk ke kelihatan semua device-device tadi yang terkonek. Terus yang ditampilkan perangkat-perangkat yang connect ke smart home tadi. Terus kita klik door, terus kita klik pintu, lalu kita kunci smart door, kita lock, kita kunci, cek. Nah, dia jadi merah. Coba kita buka, hijau. Kunci jadi merah. Sudah. Kunci sudah. Klik unlock, udah. Kan tadi dikunci, ini lagi dikunci. Kita klik unlock, pintanya suruh buka. Sudah hijau. Udah kebuka. Nah, terus cek, klik klik asap, smoke detector. Sensor smoke detector. Nah, terus klik smoke detector, udah. Nah, udah. Terus pertanyaannya, berapa level asap yang terbaca? Yang terbaca itu bisa tergantung dia. Misalnya 0,75 sampai 1,5 gitu. Tergantung kondisinya. Terus apakah smoke detector bisa dikendalikan secara langsung? Tidak, karena detektor itu hanya berfungsi sebagai sensor pemantau, bukan perangkat yang dapat dikendalikan. Selanjutnya, yang ke part 2, komputasi edge dengan smart home. Smart home. Sistem ini menggunakan MCU untuk mengambil keputusan secara lokal tanpa mengirim data ke cloud. Nah, pertama kita buka tablet. Kita buka tablet lagi. Kita masuk ke web browser. Satu sembilan dua satu enam delapan titik 25.1. admin. Nah, ini kenapa nggak bisa? Mungkin lagi error ya. Oke, selanjutnya kita klik smart detector. Smoke detector. Habis itu kita smoke detector. Terus gitu, monitor level. Nah, bentar. Oke, lanjut. Tadi buka smoke detector nggak bisa dari situ. Kita masuk tablet. Tadi kan udah kita buka dari itu, ini nggak bisa.
Dari sini nggak bisa, coba kita dari sini aja. Dari IoT monitor. Nah, sini kebuka. Coba kita buka smoke detector. Ini kan masih 0 levelnya. Nah, di sini kita nyalakan mobilnya. Nah, ini ada asapnya nih kan, ada asapnya. Coba kita buka smoke detector tadi. Nah, di sini kelihatan apa levelnya, level karbon monoksidanya yang keluar. Tuh, dia statis keluarnya, tergantung asapnya. Nah, selanjutnya start engine udah. Nah, sudah kita matiin lagi. Nah, udah. Selanjutnya kita buka jendela. Kita apa pertanyaannya, apa yang terjadi setelah MCU mendeteksi CO tertinggi? Nah, itu yang terjadi itu membuka jendela, membuka pintu depan dan membuka pintu garasi. Lalu untuk itu kenapa? Untuk membantu mengurangi kadar karbon dioksida yang secara rapat. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah MCU akan menutup kembali semua perangkat dan mematikan kipas? Ya, jawabannya ya, karena level CO-nya itu sudah turun untuk dia menutup semua pintu dan jendela dan mematikan kipas. Nah, tadi mematikan mobil tadi udah ketik alt lalu diklik aja mobil lagi, jadi mobilnya mati. Nah, apa yang terjadi pada saat kualitas udara mesin dimatikan? Nah, level CO-nya tadi itu yang di dalam monitor tablet itu dia menurun secara bertahap. Terus apa yang terjadi apa yang terjadi pada pintu, jendela dan kipas? Yang terjadi itu pintu akan tertutup otomatis, pintu dan jendela akan tertutup otomatis, kipas akan dimatikan. Nah, itu. Terus yang ratio ini, oke, sekian penjelasan lab dari saya. Penjelasan lab 41.6 paket tracer explore di smartphone dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.